Teman-teman semuanya dimanapun kita berada, kita kembali lagi di Zona Tani Channel. Teman-teman, pada kali ini kita akan membagikan eh, beberapa pengalaman ya, terutama dalam hal melakukan pelorongan pada jagung, teman-teman. Jadi ada beberapa hal atau faktor yang harus kita perhatikan dalam melakukan penyemprotan lorong pada atau penyemprotan pada lahan jagung ini tersebut, teman-teman ya. Jadi ini penampakannya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya saya belum melakukan pelorongan, cuma pada waktu itu kita menggunakan herbisida jagung itu 2 kali, teman-teman ya. Jadi pada waktu umur kisaran 20 sampai 25 hari HST atau setelah tanam, hari setelah tanam ya, kita menggunakan herbisida jagung. Kemudian pada umur sebelum kita melakukan pemupukan yang kedua ya, antara 30 sampai 35 hari ya, 35 hari ya, kita melakukan penyemprotan kembali pada lahan jagung. Jadi kelihatan semacam ini, teman-teman ya. Alhamdulillah terlihat glowing ya, teman-teman ya. Jadi ini bagian-bagian yang kemarin kita semprot pakai herbisida ya, herbisida jagung. Terus apa yang kita gunakan, teman-teman, sehingga bisa menghasilkan lahan sebersih ini ya. Ini, teman-teman, kalau pengalaman saya menggunakan herbisida jagung dari BASF ya. Ya, jadi BASF. Jadi ini penampakannya semacam ini, teman-teman. Ya, 2 kali penyepraian sehingga untuk pelorongan sudah tidak terlalu tidak terlalu mengeluarkan biaya untuk membeli herbisida rumput ya, teman-teman, karena alhamdulillah lorongnya juga sudah termasuk bersih ya, glowing ya, teman-teman. Ya, adapun rumput cuma mungkin yang kecil-kecil dan tidak jadi soal ya, karena sudah agak teratasi, teman-teman. Ini penampakannya ya. Jadi ini, teman-teman ya, ini jagungnya ya. Jadi tujuan dari melakukan pelorongan itu bukan hanya untuk penyemprotan ataupun penghilangan gulma ya, rumput ya, tidak cuma hanya itu ya, tapi ada faktor lain yang kami biasa lakukan. Pengalaman kami di daerah kami adalah untuk mempercepat pengeringan atau keringnya jagung ya. Jadi kalau kita sudah semprot menggunakan sistemik ini, nanti pasti akar-akar dari jagung ini ya, akar-akar jagung ini ya, ataupun dari daun-daun jagung yang masih menghijau terkena dari semprotan herbisida tersebut akan mengalami kematian perlahan-lahan ya, karena sistemik ya. Jadi, teman-teman, sehingga pada waktu 4 bulan saja sudah kita bisa petik dengan kadar yang cukup signifikan ya, teman-teman ya, dengan kadar yang cukup signifikan. Jadi walaupun dalam waktu atau kurun waktu 4 bulan kita sudah bisa panen dengan kadar yang atau rendeman yang bagus, teman-teman ya. Rendemannya bagus karena pada waktu selesai pengisian ya, musim pengisian ataupun waktu pengisian jagung sudah selesai, kita langsung gunakan herbisida sistemik, teman-teman. Tujuannya tadi pertama adalah melakukan penyiangan gulma, memberantas gulma ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan efek cepat ya, kematian kepada jagung, sehingga jagung akan cepat kering, teman-teman ya. Cepat kering di lahan. Jadi karena kita sistemnya di sini adalah biasanya tebang ya, pohon-pohon jagung ini ditebang ya, teman-teman. Nanti kita akan buatkan videonya khusus untuk penebangan jagung dan lain sebagainya ya, teman-teman. Ini makan ditebang semuanya, teman-teman. Dirobohkan, ditebang, dikumpulkan, kemudian nanti ada buruh yang kupas, teman-teman ya, buruh kupas. Jadi ada buruh tebang, biasanya dalam areal 3/4 ataupun 1 hektar, biasanya itu satu hari bisa 4 sampai 5 orang ya, selesai satu hari. Kemudian untuk upah buruhnya sendiri itu bervariasi ya. Di tempat saya
110 sampai 120 per hari per orang ya teman-teman itu ya. Jadi enggak tahu di tempat kalian berapa, di teman-teman berapa hariannya, kurang paham ya. Tapi kalau di tempat saya ini teman-teman kisaran 115 sampai 120, yaitu di luar rokok teman-teman ya. Jadi kalau itu rokoknya sendiri 120 itu buruh hariannya ya. Kemudian estimasinya kalau dikali 5 ya 120, tinggal dikalikan saja ya. Itu 1 hari untuk penebangan teman-teman. Kemudian untuk buruh kupas sendiri ya. Jadi setelah dirobohkan ini semuanya jagung, maka akan dikupas oleh para pekerja teman-teman, dikupas. Nanti akan ditempatkan di karung ya. Jadi nanti per karungnya itu teman-teman harganya di sini kisaran 12.000 teman-teman. Jadi istilahnya kayak borongan ya. Jadi borongan, satu karung diborong 12.000 teman-teman. Jadi tergantung bagaimana dia kuatnya untuk melakukan pekerjaan itu ya. Jadi kalau dapatnya 5 berarti dikalikan 5 dikali 12.000, jadi estimasinya kenanya berapa gitu ya. Itu kalau kita misalkan ya dalam satu lahan itu bisa dapat 100 karung ya, berarti tinggal dikalikan 100 kali 12.000 ya, jadi sudah berapa. Kemudian ongkos lain-lain sebagainya ya, kayak kita manol dilakukan, karena ini dilangsir ya dari tempat ini, lokasi di tempat biasanya untuk menggiling jagung itu akan dilangsir, tergantung dari lokasi masing-masing. Jadi kalau semakin jauh semakin mahal teman-teman ya. Itu biasanya kalau di sini lokasinya ini saya itu sampai 8.000 teman-teman ya, 8 sampai 9.000 tergantung dari sekarang BBM ataupun apapun itu, mungkin ada kenaikan itu bisa mempengaruhi itu ya. Jadi 8 sampai 9.000 satu karung teman-teman. Kalau 100 karung tinggal dikalikan teman-teman ya. Itu pertama upah tebang ya, upah kupas, kemudian upah manol, kemudian ada upah giling teman-teman. Upah giling itu bervariasi juga ya, ada yang masih sekitar standar 5.000 sampai 6.000 teman-teman ya. Jadi kalau memang 100 karung jungle gitu ya sebelum digiling, kemudian digiling biasanya 55 sampai 60 karung teman-teman ya. Jadi sudah digiling ya, sudah dirontok menjadi 60 karung. Jadi kalau 60 karung dikalikan 5.000, jadi sudah berapa ya. Prosesnya semacam itu teman-teman. Jadi panen saja kita mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya. Jadi kalau petani di kisaran harga semacam itu ya masih relatif belum menguntungkan ya teman-teman, karena mengingat proses dari awal sampai akhir itu jagung termasuknya memerlukan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Jadi sekarang informasinya kembali ya, bahwa harga karung yang kemarin kisaran 3.000 per lembarnya sekarang sudah naik menjadi 5.000 teman-teman. Jadi kita kalikan modal kita untuk memanen saja sudah banyak sekali teman-teman ya, sudah banyak. Jadi kalau kita kalkulasikan ini tipis sekali untungnya petani ya kalau semua menggunakan buruh. Tapi kalau untuk panen sudah barang tentu kita harus menggunakan buruh, tidak mungkin kita akan panen sendiri teman-teman. Pasti kita menggunakan buruh dan harus mengeluarkan biaya yang cukup lumayan ya. Karung 5.000 dikalikan 100 sudah 500.000, cuma karungnya doang ya, cuma 500.000 untuk karungnya toh. Jadi yang lain belum ya, itu ya. Jadi itu sekilas gambaran dari proses panen dari tempat kami ya, wilayah kami. Jadi mungkin di tempat kalian juga berbeda prosesnya, kemudian caranya, kemudian dari segi pengeluaran yang dikeluarkan juga mungkin berbeda, tetapi hati kita sama teman-teman ya, hati kita sama. Jadi teman-teman pasti kita juga mengeluh seandainya pupuk subsidi mahal, susah didapatkan, kemudian distribusi jagung atau harga jagung yang tidak berpihak kepada petani ya, itu siapa yang disalahkan teman-teman. Jadi ya kita pastinya semuanya akan bertanya siapa yang perlu disalahkan. Tidak ada yang perlu disalahkan, cuma perhatian dari pemerintah itu yang diharapkan ya. Perhatian ya, keberpihakan kepada petani itu sangat dibutuhkan oleh petani. Jadi saya rasa kalau pemerintah juga memberikan angin segar kepada petani ya, karena sekarang mungkin
harga jagung sudah melampaui 5.000. Dulu masih saya pertama tanam itu sampai 2.800 teman-teman ya. 2.800 dengan pengeluaran semacam itu kita dapat apa teman-teman. Jadi ya bersyukur pada hari ini mungkin di tempat kita teman-teman masih menginjak di kisaran harga 5.000. Jadi kalau harga 5.000 masih ada untung, walaupun tenaga yang kita keluarkan hari-harinya, tenaga yang kita keluarkan untuk melakukan kegiatan ini kayaknya tidak terbayar ya. Jadi hanya untuk melakukan kegiatan ini mendapatkan keuntungan, tetapi untungnya itu tidak dibayarkan untuk tenaga kita. Kita hanya membayar tenaga orang lain untuk mendapatkan panenan tersebut. Jadi ya itu ya. Jadi kita sama-sama ya saling mendukung teman-teman petani semua dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan untuk melakukan kegiatan bertani. Salam petani.